Saya, Cindy Tania, masih menemani Anda di Kompas Lampung. Saudara, Polda Lampung menetapkan satu tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Lampung. Perkara Karhutla yang tengah dalam proses penyidikan adalah kebakaran lahan di Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat yang terjadi pada 24 September lalu. Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menyebutkan saat ini telah menetapkan satu tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Lampung. Adapun perkara yang tengah dalam proses penyidikan adalah kebakaran lahan seluas 3 hektar di Blok 7 Pemangku Ujung Berung, Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat yang terjadi pada 24 September lalu. Jadi untuk ke-6 kasus tersebut memang benar apa yang disampaikan bahwa saat ini dilakukan penyelidikan dan baik itu tadi sudah dijelaskan ya, dari Polda Lampung ada dua kasus yang ditangani dari korporasi, kemudian dari Polres Waikanan juga ada 2 lahan korporasi dan Polres Tulang Bawang juga ada 1 lahan milik korporasi dan 1 lahan yang dimiliki oleh Taman Nasional Bukit Bari Selatan. Mengutip pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo pada Selasa 24 September lalu di Kompas.com telah menetapkan 14 perusahaan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan per 24 September. Penambahan tersangka perusahaan terjadi di Lampung sebanyak 5 korporasi. 5 korporasi tersebut yaitu PT Sweet Indo Lampung atau PT SIL, PT Indo Lampung, PT PN7, PT Paramitra Mulia Lampung, dan 1 lahan yang berbeda di PT Sweet Indo Lampung. Terdapat 2 laporan untuk PT SIL karena terdapat 2 lahan yang berbeda milik perusahaan tersebut. Terkait laporan tersebut, Kabid Humas Polda Lampung mengatakan kelima perkara laporan Karhutla tersebut telah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Beralih ke informasi lain, Saudara, siswa-siswi SMK Negeri 3 Bandar Lampung berunjuk rasa di depan gedung sekolah beberapa waktu lalu. Mereka merasa tidak mendapatkan fasilitas belajar yang layak. Mereka menuntut kepala sekolah agar transparan terhadap anggaran dana sekolah. Selain menuntut realisasi serta transparansi dana bantuan sekolah seperti dana BOS, BOSDA, uang pembangunan serta meminta dihentikannya pungutan liar, berkedok uang komite sekolah. Para pelajar juga mendesak kepala sekolah mereka turun dari jabatannya. Siswa kecewa dan menganggap kepala sekolah SMK Negeri 3 Bandar Lampung gagal dalam menunaikan tugasnya. Karena di tengah banyaknya dana bantuan sekolah, pihak sekolah justru melakukan pungutan uang komite kepada wali murid dan ironisnya tidak ada realisasi pembangunan serta fasilitas bagi para siswa. Selain itu, siswa juga mengeluhkan fasilitas di sekolah tidak saja ruang kelas tempat mereka belajar yang minim fasilitas, namun di sekolah ini juga tidak terdapat air bersih untuk sholat maupun MCK. Bahkan selama 3 tahun siswa kejuruan tidak pernah menerima praktek kerja lapangan. Di lokasi yang sama, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bandar Lampung membantah tidak transparan dalam realisasi anggaran dana sekolah. Menurutnya, selain anggaran dana BOS dan BOSDA yang selalu terlambat, dana bantuan sekolah yang dipungut dari wali murid juga masih dalam tahap pembangunan untuk kepentingan praktik siswa jurusan. Ya, kita kan ada di mediasi nanti oleh kepala dinas. Tidak semata-mata kepala dinas juga harus seperti ya saya mas terserah aja dengan kepala dinas. Kalau yang seperti itu, kita kan kendala juga. Mohon maaf ini semuanya. Kita termin kita entah itu Bosnas, entah itu Bosda itu ketepatan waktunya itu tidak harus bulan sekian harus dapat. Ini kita berjalan Juli, Agustus, September sampai sekarang pun belum ada kabarnya. Bagaimana kita akan melaksanakan itu? Di sisi lain, aksi demo dilakukan karena murid kesal terhadap kebijakan dan sikap kepala sekolah. Di antaranya, biaya SPP yang terlalu mahal dan pungutan uang pembangunan yang tinggi. Bahkan disebutkan juga bahwa setiap seminggu 2 kali siswa diminta sumbangan infak yang pelaksanaan dan peruntukannya tidak jelas.
Ironisnya lagi, akibat persoalan ini diketahui sudah 30 siswa yang mengundurkan diri karena tak mampu bersekolah di SMK Negeri 3 Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Masih terkait aksi demonstrasi, saudara. Belum sempat melakukan aksinya, puluhan pelajar di Kota Bandar Lampung dibubarkan aparat kepolisian. Beberapa siswa yang diamankan petugas bahkan mengaku hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengetahui tujuan dari aksi tersebut. Aksi konvoi mengendarai sepeda motor mengelilingi ruas jalan protokol siswa SMK di Kota Bandar Lampung terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas kepolisian. Para siswa yang diduga akan melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Lampung berhasil dihalau petugas dengan melakukan razia serta penyisiran di sejumlah jalan di Kota Bandar Lampung. Kejadian ini sangat disayangkan, terbilang beberapa siswa yang berhasil diamankan petugas tidak mengerti maksud dan tujuan dari aksi mereka. Yang bisa tahu ada demo-demo gitu, Bang? Ya dari kayak SW gitu. SW itu apa sih? Status WA. Oh, status WA, kawan-kawan. Nah, jadi kita ngikut gitu maksudnya. Dia cuma ngeliat doang kalau ada demo, aduh satu sekolah gitu kan turun semua ya kan. Jadi kita ngikut. Kemana aja tadi, Bang? Kemana aja kelilingnya konvoy? Saya udah habis pulang sekolah. Oh, pulang sekolah. Tapi kita tahu ya kalau ada demo gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan, para siswa yang sempat diamankan akhirnya diizinkan untuk kembali pulang. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Melihat cuaca yang kurang menentu, ada baiknya Anda mengetahui harga-harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau sudah menurun. Berikut harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Masa yang terdiri dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersama Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia menggelar aksi solidaritas dan sholat goib terhadap mahasiswa yang meninggal saat demo mahasiswa di Kendari beberapa waktu lalu. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Lampung.